Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra. Bapak Ibu guru yang hebat, dimanapun kita berada saat ini, ada satu hal yang perlu kita ketahui selaku seorang guru, yakni kode etik guru. Apa itu kode etik guru? Satu aturan yang sudah dikumpulkan secara matang agar supaya guru bisa profesional dalam menjalankan setiap pekerjaan, setiap apa yang diembannya. Maka kode etik ini perlu kita pahami, perlu kita resapi, dan juga perlu kita aplikasikan. Ada 11 kode etik yang perlu kita ketahui. Apa saja? Yang pertama dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, etika terhadap ilmu pengetahuan yang terdiri dari integritas intelektual. Jadi yang pertama itu integritas intelektual, yakni mengetahui sejatinya ilmu, kemudian dari mana asalnya, kebenaran ilmu, kemudian kita juga bisa mengetahui secara penelitian, secara mendalam terhadap ilmu tersebut, sehingga ilmu itu benar-benar ada dan tidak pernah salah dalam menyampaikan. Jadi integritas keilmuan ini adalah ilmu yang disampaikan secara jujur dan tidak ngawur. Kemudian yang kedua, etika yang kedua adalah integritas kejujuran itu sendiri. Apa integritas kejujuran itu sendiri? Ya, ini ilmu pengetahuan yang diajarkan harus sesuai dengan kondisi nyata, baik dari pengalaman ataupun dari konteks keberadaan zaman saat ini untuk menunjang pengetahuan siswa. Kemudian yang ketiga, keberanian moral. Apa itu keberanian moral? Yakni memberikan metode ajar yang berbeda agar supaya kita bisa memberikan keunikan tersendiri dalam percepatan pemahaman ilmu yang kita sampaikan terhadap siswa. Yang keempat, dalam etika terhadap peserta didik. Kalau tadi etika terhadap ilmu, karena yang kedua etika terhadap peserta didik. Yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain. Maka sejatinya guru itu menjadi pribadi yang paling mengutamakan orang lain, dalam hal ini adalah siswa. Tidak mementingkan dirinya terlebih dahulu, sehingga dengan demikian kita akan berdaya beda untuk memberikan yang paling terbaik untuk siswa, karena kepentingannya adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam hal ini tujuan kita adalah siswa. Yang kelima, tidak berpihak. Apa itu tidak berpihak? Artinya adil. Kata yang paling tepat dari ketidakberpihakan ini adalah lingkungan sosial yang berbeda itu tidak menjadikan kita kuat di arus salah satu pihak. Maka kesamaan, keadilan itu harus tetap dijalankan. Guru tidak boleh berpihak terhadap siswa manapun. Sekalipun mungkin ada siswa tersebut dalam lingkup keluarga kita, maka kita tidak boleh berpihak. Kemudian yang keenam, guru harus memiliki wawasan kemanusiaan. Refleksi diri siswa dan juga lingkungan keluarga siswa itu menjadi acuan bahwa kita itu harus memiliki rasa, kemudian empati terhadap siswa, sehingga latar belakang yang kita ketahui dari setiap siswa itu dapat memudahkan untuk kita bisa memilih metode ajar yang paling mudah agar supaya siswa-siswa kita bisa lebih cepat menyerap ilmu yang kita sampaikan. Jadi memiliki wawasan kemanusiaan, dalam hal ini pendekatan rasa terlebih dahulu kepada siswa kita. Yang ketujuh, yakni memikul tanggung jawab pengaruh. Setiap pengajaran saat ini ditulis sebagai pengalaman jangka panjang. Kita mengajarkan kepada siswa sebagai pelaku didik atau guru, itu merupakan satu pengalaman yang memiliki jangka panjang, maka tidak akan pernah terlupakan. Selama guru melakukan hal yang baik, maka itu akan mempengaruhi siswa dalam kurun waktu yang lama. Kemudian, etika terhadap profesi. Yang kedelapan, harus memiliki kerendahan hati. Setiap kita pasti memiliki kekurangan dan pasti juga memiliki kelebihan. Maka bila kurang, kita harus menyadari dan bisa mengutarakan sebagai pengakuan diri atas kekurangan kita. Dan jikalau ada kelebihan, maka itu harus kita berikan apresiasi. Sekalipun kelebihan itu dari siswa, maka kita harus bisa mengakui kelebihan tersebut. Kesembilan, kolegialitas. Satu kesatuan yang paling unik dalam sekolah adalah kehadiran guru-guru yang menjadi penyemangat. Maka guru-guru yang lain itu menjadi teman sejawat kita, sebagai kolega kita, untuk saling kolaborasi, saling mendukung, saling berbagi praktik baik, sehingga menjadi acuan komunikasi baik yang nantinya bisa ditransferkan secara komunikasi baik ke siswa kita. Kemudian yang kesembilan, kemitraan. Setiap guru dan siswa, bahkan orang tua, memiliki andil yang penting, punya tanggung jawab masing-masing dan saling memerlukan, saling menerima di setiap dukungan.
menjadi penguat kemitraan agar supaya guru tidak bisa berdiri sendiri, tapi guru juga bisa dibantu oleh mitra yang lain, baik dari siswa, orang tua, ataupun warga sekolah yang lain. Terakhir, etikanya, guru memiliki tanggung jawab dan aspirasi profesi. Artinya, setiap guru memiliki sifat profesional, memiliki nilai. Tidak hanya menyalurkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga mentransfer karakter nilai, menjadi teladan yang baik, kemudian senantiasa memberikan pengaruh sesuai dengan konteks zaman saat ini, sehingga siswa memiliki dampak yang baik, punya keilmuan, punya kecerdasan, namun juga memiliki karakter nilai yang cukup. Mari sama-sama 11 kode etik ini bisa kita berikan dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian, sehingga itu bisa menjamin integritas kita sebagai seorang guru yang jujur, kemudian juga adil serta bertanggung jawab, bisa menjadi kepercayaan publik, kemudian mengatur profesional kita, sehingga profesional kita ini tidak menjadikan wewenang kita salah gunakan terhadap wewenang kita sebagai guru, dan melindungi pihak-pihak yang kita tuju, yaitu siswa itu sendiri, menuju sekolah yang sejahtera. Sekian, mari sama-sama kita aplikasikan, kita laksanakan kode etik guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.